ku kenal, tak semua bisa mengerti. Hanya kamu tetap tinggal, karena kamu yang paling sehati. Kita saling mengandalkan, kita saling membanggakan. Kita terima perbedaan dengan sahabat. Laguku ini, aku dan kamu satu, best friends forever. Sahabat sehati sejiwa. Pada suatu pagi yang cerah di sekolah menengah atas, ada seorang perempuan yang selalu mendapatkan perilaku buruk atau perundungan yang dilakukan oleh circle hits yang ada di sekolah tersebut hanya karena kesenangan semata dan merasa mereka lebih baik dan berkuasa dari si korban perundungan. Tetapi ada suatu kejadian yang membuat mereka semua sadar akan kesalahan yang telah mereka lakukan. If you want to know what happened next, let's watch to the drama. Orang viral lewat nih, buset. Hah? Siapa? Nah tuan si upload si Dakam tuh. Jadi nah semalam upload dia bantu orang tuanya berjualan. Hah? Bujur kau? Hah? Siapa? Aku sih ku tahu yang sudah kamu omongin ini. Ih, apa-apa aja sih lagi nggak nyambung terus. Bisa kan dia amat nih. Percuma dia punya aku selama tak ada akan lah. Yayai berdecak sambil keluar kelas dan menuju kantor. Beberapa saat kemudian, Yayai datang dengan membawa secari kertas. Dan Yayai pun menjelaskan apa tugas yang diberikan oleh guru untuk membuat kelompok berpasangan. Semuanya pun sibuk mencari pasangan untuk mengerjakan tugas. Namun, tidak ada yang ingin berkelompok dengan Dilsa. Kemudian, datanglah Rahel untuk mengajak Dilsa menjadi teman satu kelompok. Dia ayam sekelompok dengan aku. Ayo Angel. Ih, kok kan mau sih Hel sekelompok dengan dia? Lagian pun cuma kerja kelompok kan. Dan yang lain pun melanjutkan tugas kelompoknya masing-masing. Bel istirahat pun berbunyi, dan semua anak mulai bergegas untuk ke kantin. Tetapi, tiba-tiba Ninda berdiri menuju tempat duduk Dilsa, diikuti pula oleh teman-temannya. Dan Ninda langsung mendorong Dilsa sambil berbicara dengan penuh amarah. Dia, maksudkan deketin cowokku ini kenapa? Apa maksudkan nih? Itu, sok banget. Bentar, laki orang. Bunyi sih kasih dia tuh. Enggak, Nin. Aku nih cuman sekelompok mah dengan Rahel. Enggak ada pan maksud apa-apa tuh. Alah, Ikam juga berjalan semalam lo dengan Rahel. Aku melihat Kam semalam tuh kecentilan bujur Kam nih. Kapan aku jalan sama Rahel nih? Aku kemarin enggak ada keluar rumah. Kamu nih jangan fitnah. Oh, berani kah Kam nih sekarang nih? Bisa kami nih mengeluarkan Ikam dari sekolah nih. Ikam nih masih ada apa-apa ya dibandingkan kami nih. Bujur jar sudah berdua nih. Dia nih harus dikasih paham.
usah sok-sokan deketin calon pacarku. Paham nggak? Paham. Kalau di sini terus nih ikutan gaji kayak dia nih. Ke kantin deh yuk. Semua pun bubar untuk pergi ke kantin. Dilsa pun merenungkan segala hal yang terjadi kepada dirinya. Ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi diri. Kemudian Rahel masuk ke dalam kelas untuk mengambil suatu barang. Tetapi terlihat dari ujung manik matanya Dilsa yang menangis di dalam kelas. Rahel pun langsung menghampirinya. Dil, kamu kenapa? Coba cerita sama aku. Mereka Ninda kah, Dil? Coba cerita sama aku. Iya Hel, jangan bilang ke siapa-siapa ya. Mereka emang ngapain Ikam? Mereka tadi tuh Hel ngedorong aku sambil nuduh aku ngedeketin Ikam. Padahal kan gak ada. Yaudah Dil, nggak usah nangis sama takut. Nanti aku aja yang ngomong sama mereka. Ayo Dil, ke kantin. Kamu belum makan kan? Dilsa dan Rahel pun berjalan menuju kantin. Sesampainya di kantin, Dilsa langsung menjauh dari Rahel karena takut terlihat oleh segerombolan mereka Ninda. Rahel pun melihat ke sekeliling untuk mencari seseorang. Setelah melihat apa yang dia cari, Rahel pun melangkahkan kakinya menuju meja tersebut. Nin, aku mau ngomong sama Ikam. Boleh aku duduk sini? Boleh banget Hel. Duduk kan sini. Kalian tadi ada yang ngelabrak Dilsa loh. Dakam juga nuduh kalau dia dekati aku sampai jalan berdua. Apa sih? Kapan? Mana sini anaknya? Suruh ngomong sama aku. Enggak, Banin. Aku kan cuma nanya biar masalahnya cepat selesai. Iya, suruh Ham anaknya ke sini biar kita selesain sama-sama. Rahel pun memanggil Dilsa dengan menggandeng tangan Dilsa untuk menuju meja yang mereka Ninda duduki. Sesampainya di hadapan mereka Ninda, Rahel pun menyuruh Dilsa untuk ikut duduk bersama. Nina, Dilsanya ngomong kan? Kamu ngadu apa Dil ke Rahel? Maaf ya Nin, tadi tuh aku dipaksa buat cerita sama Rahel. Pengaduannya Ikam nih. Ikam nih gak suka kah kalau aku deket-deket sama Rahel? Apa beneran baper Ikam nih sama Rahel? Iya emah pengaduan bujur. Sikat aja Nin, biarkan macam ini nih. Tah, bahan dalang bujur mengadu-ngadu. Kasihan anak orang cuy. Oh, kamu nih membelakan dia kah? Kadapan cuy, labu jadakam aku nih tukang video mah. Apa sih kamu nih? Garing. Hel, aku mau nanya bah, apa sih kelebihan Dilsa nih? Sampai kamu lawan-lawankan terus dia nih. Coba dilihat, tenargin aku, segagin aku. Apa kurangnya aku nih coba? Percuma muka kamu tuh cantik tuh, tapi kalau attitude kamu jelek. Rahel pun berdiri sambil menarik tangan Dilsa untuk pergi menjauh dari mereka. Keesokan harinya, ada kabar yang mengejutkan dari TV bahwa orang tua Ninda terjerat ke dalam kasus korupsi 271 triliun. Dilanjutkan sebuah kabar berita pasangan suami istri, yaitu artis kelas atas yang bernama Julian dan Rosa, dikabarkan resmi bercerai yang memiliki anak bernama Vira. Ada pula Yaya yang pusing karena usaha skincare-nya bangkrut, Ocha yang sedih karena bapaknya mengalami sakit, dan juga Junita yang bapaknya ditangkap oleh kepolisian karena menjadi kartel atau bandar narkoba. Mereka semua datang
ke sekolah dengan keadaan muka yang lesu dan mata yang bengkak seperti habis menangis semalaman. Dan ketika masuk ke kelas, mereka semua hanya menyendiri dan sibuk berkelahi dengan pikiran mereka masing-masing. Dilsa dan Rahel yang sudah mengetahui kabar berita semua tentang kasus orang tua mereka langsung mendekati mereka satu-satu dan sambil merangkul mereka untuk memberikan semangat kepada mereka. Dilihat yang satu, ku di sebelahmu. Sudah kumaafkan Nam, Vira, Yayai, Ocha, Junita. Awalnya memang sakit, tapi semua itu udah aku lupakan Nam. Jadi aku terima ini semua, berdamai sama diri sendiri, masa lalu, kalian, dan mungkin ini proses pendewasaan diri. Kita tak boleh nyerah sama kehidupan. Takdir dan kehidupan itu kita sendiri yang ngatur. Sekarang kita temanan dengan baik ya. Sampai jadi Pembulian memang tidak mudah untuk dihentikan sebelum si pelaku mendapatkan hal serupa. Oleh karena itu, sadari perilaku bullying mulai dari sekarang. Stop bullying, be a friend.